Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas Hakibah Fiqh Siyam wa Asrarihi, paket belajar fikih puasa dan juga hikmah-hikmahnya ala madhabil Imam Syafi'i, sesuai dengan madhab Imam Syafi'i, yang ditulis oleh Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafizahullah. Dan kami rasa paket belajar ini cukup penting untuk kita pelajari, mempersiapkan puasa Ramadan kita, mengisi Ramadan dengan sesuai dengan ilmu dan juga dengan dengan ibadah yang sah dan benar. Dan Hakibah ini atau paket belajar ini ya ditulis oleh Syekh Asaduddin Al-Ayyubi dan juga sudah dikoreksi oleh beberapa masyayikh yang memiliki takhasus, memiliki konsentrasi dalam fikih Syafi'i. Di antaranya guru kami Syekh Fadilatul Syekh Dr. Labib Najib hafizallah, juga oleh guru kami Fadilatul Syekh Husam Lutfi Syafi'i, juga oleh Fadilatul Syekh Mu'taz Ad-Dawri, juga oleh guru kami Fadilatul Syekh Abdullah Al-Baydhani hafizahumullah hifdzan taman. Baik, dan pada pembahasan yang pertama Musannif hafizallah, beliau menyebutkan tentang keutamaan puasa. Keutamaan puasa. Di mana di sini disebutkan tentang keutamaan puasa. Ada 3 hadis yang paling tidak menjadi bahasan yang menceritakan atau menjelaskan sebagian dari keutamaan puasa. Karena puasa sangat banyak faedahnya, fadilahnya. Hanya saja beliau mencukupkan dari 3 hadis ini. Hadis yang pertama ya dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, murni bi'amalin, perintahkan aku untuk mengerjakan satu amalan." Maka Rasulullah SAW menjawab, qala, beliau bersabda, "Alaika bisaum, hendaknya atasmu untuk mengerjakan puasa. Fa innahu, sesungguhnya puasa, la mithlalahu, tidak ada yang semisal dengannya. Wa fi riwayatan, dan dalam riwayat yang lain, fa innahu la adla lahu, sesungguhnya puasa tidak ada yang semisal dengannya atau tidak ada yang sebanding dengannya. Rawahu An-Nasai, hadis diriwayatkan Al-Imam An-Nasai. Maka hadis pertama ini menjelaskan kepada kita tentang besarnya ibadah puasa, di mana ibadah puasa tidak ada yang sebanding dengannya. Ya, tidak ada yang sebanding dengannya. Dalam masalah apa? Dalam masalah pahalanya juga tidak sebanding. Oleh karenanya dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya seluruh amal Ibnu Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya, yudha'afu ila ashri hasanat wa ila 700 dhifin. Ya, akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Illa saum, kata dalam hadis qudsi, illa saum fa innahu li wa ana jazibihi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Sesungguhnya puasa itu untukku, yaitu untuk Allah, dan aku yang akan membalasnya. Para ulama menyampaikan maksud dari Allah membalas pahala puasa, bahwasanya batasan dari pahala puasa yang tahu batasannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi pahala puasa itu melebihi dari batas yang disebutkan dari amal-amal ibadah yang lainnya. Tapi kemudian yang kedua adalah hadis anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna fil jannati baban, bahwasanya di dalam surga ada satu pintu. Yuqalu lahu, yang disebutkan ya darinya Ar-Rayyan, atau disebutkan pintu tersebut adalah Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu, yang masuk minhu dari pintu tersebut, as-shaimun, orang-orang yang berpuasa, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu, tidak masuk darinya, ahadun, seorang pun, ghairuhum, selain orang-orang yang ahli puasa. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di hadis yang kedua ini ada keutamaan puasa, yaitu bahwasanya orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu yang khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan.
Kata ar-rayyan berasal dari kata ar-ray. Ar-ray maknanya adalah yang tidak memiliki dahaga atau yang hilang rasa hausnya. Ar-rayyan adalah orang yang tidak memiliki dahaga. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya orang yang masuk melalui pintu ini maka selamanya dia tidak akan merasakan rasa dahaga ataupun rasa haus. Ya, ini adalah satu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dari keutamaan puasa adalah hadis Nabi. Qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana," siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan berharap pahala, ghufira lahu maka diampuni untuknya ma taqaddama apa yang telah lalu min dzanbihi dari dosanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di hadis ini ada penjelasan keutamaan dari puasa, yaitu bahwasanya puasa bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Ya, dosa-dosa yang mana? Yang zahir, yang tampak adalah dosa-dosa kecil yang sudah kita lakukan di masa lalu, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah dengan ibadah puasa. Adapun dosa yang besar maka harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musannif rahimahullah taala menyebutkan al-qismul awal, pembahasan yang pertama, fiqhus siyam wa ma yata'allaqu bihi, yang membahas tentang fikih puasa dan yang berhubungan dengan fikih puasa. Maka di sini musannif menyebutkan tentang ta'rif atau pengertian dari puasa dan juga pembahasan apa yang akan dibahas pada pembahasan ini. Maka beliau menyebutkan pengertian secara istilah fikih. Ya. Dalam istilah fikih, as-shaum, puasa adalah imsakun, menahan diri, anil muftirati, dari pembatal-pembatal puasa yang nanti akan kita bahas, ala wajhin makhsusin, sesuai dengan bentuk yang khusus. Karena nanti ada penjelasan tentang waktu-waktu yang khusus di mana orang itu harus menahan dirinya dan kapan orang itu boleh berbuka dan niat-niatnya. Itu adalah secara istilah fikih makna dari puasa. Adapun secara bahasa, as-shaum, secara bahasa Arab, as-shaum maknanya adalah menahan diri secara mutlak. Menahan diri dari apapun dinamakan apa? As-shaum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Maryam tentang ucapan Sayyidah Maryam alaihissalam, di mana beliau mengatakan, "Inni nadartu lirahmani sauma falan ukallimal yauma insiya." Di mana beliau mengatakan, ya sungguhnya aku telah bernadar kepada Allah untuk saum, untuk berpuasa. Kemudian di sini yang dimaksud puasa yaitu apa? Falan ukallimal yauma insiya. Maka hari ini aku tidak berbicara kepada seorang pun. Maka di sini Sayyidah Maryam, beliau tidak berbicara kepada orang atau menahan diri dari berbicara pada orang lain atau pada manusia, dan beliau membahasakannya dengan istilah puasa. Kemudian ada beberapa pembahasan. Dalam pembahasan ini akan ada beberapa pembahasan ya. Yang pertama dari dukhulu Ramadan wa khurujuhu, masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Kita akan bahas nanti. Kemudian sampingnya ada syurutur saum, syarat-syarat puasa. Kemudian nanti ada arkanus saum, ada rukun-rukun puasa. Kemudian sampingnya ada mubtilatus saum, ada pembatal puasa. Kemudian ada mustahabbatus saum, ada yang disunahkan dalam puasa. Yang keenam ada makruhatus saum, yang dimakruhkan saat puasa. Kemudian ada muharramatus saum, ada yang diharamkan saat puasa. Kemudian ada al-i'tikafu fi Ramadan, i'tikaf di bulan Ramadan. Kemudian ada salatul tarawih, ada salat tarawih. Ada zakatul fitr, ada zakat fitrah. Salatul Aid, ada salat Aid. Ada asrarus saum, ada rahasia-rahasia puasa. Ini adalah pembahasan yang akan kita bahas pada hagibah ini. Taib. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu apa? Tentang dukhulu Ramadan wa khurujuhu. Masuknya bulan Ramadan dan juga keluarnya bulan Ramadan. Bagaimana bulan Ramadan bisa diketahui bahwasanya itu sudah bulan Ramadan? Maka disebutkan Ramadan dukhuluhu, masuknya. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah itmamu Sya'ban 30 yauman, dengan menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Yaitu ketika apa? Ketika pada tanggal 29 Sya'ban tidak terlihat hilal Ramadan. Maka digenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Dan kapan bila tidak terlihat itu bisa saja karena memang tidak ada sama sekali ataupun karena terhalang oleh mendung ataupun oleh awan yang ada di langit.
Cara yang kedua adalah dengan ru'yatu hilal Ramadan, dengan melihat hilal Ramadan. Dan yang mendasari dari hal ini masuknya bulan Ramadan dengan menggenapkan Sya'ban 30 hari atau dengan melihat ru'ya atau melihat hilal Ramadan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in umi 'alaikum fa in umi 'alaikum faqduru Sya'bana 30 yauman atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, puasalah karena melihat hilal dan berbukalah, maksudnya masuk bulan Syawal, masuk Idul Fitri dengan melihat hilal juga. Jika terhalang oleh mendung, maka apa? Maka hitunglah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan untuk masalah ru'yatu hilal, melihat hilal, maka cukup dari satu orang yang adlu syahadah saja, yaitu cukup persaksian satu orang. Yang di sini disebutkan min adlin wahidin di kolom yang kuning. Min adlin wahidin, dari satu orang yang adil, satu orang yang adil. Adil di sini maknanya adalah adlu syahadah. Adlu syahadah itu siapa? Perlu dicatat ini. Adlu syahadah adalah orang yang diterima persaksiannya dalam masalah masuknya bulan baru. Yaitu apa? Adlu syahadah adalah dia muslim, dia baligh, dia berakal, dia tidak tampak darinya kefasikan, kemudian dia adalah seorang laki-laki dan dia bukanlah seorang budak atau dia adalah orang merdeka. Maka orang kafir tidak diterima persaksiannya. Anak kecil belum balik tidak diterima persaksiannya. Kemudian orang orang yang gila tidak diterima persaksiannya. Kemudian orang yang fasik, ya, terlihat sekali kefasikannya, ya maka tidak diterima. Misalkan ahli minum khamr dan semisalnya. Kemudian orang yang atau perempuan tidak diterima persaksiannya. Kemudian orang yang budak tidak diterima persaksiannya. Itu untuk masuknya bulan Ramadan. Bagaimana habisnya bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal? Maka di sini bahas khuruju, keluarnya bulan Ramadan. Ada juga dengan dua cara. Yang pertama itmamu Ramadan 30 yauman, dengan menggenapkan Ramadan 30 hari, sama seperti cara Sya'ban tadi. Kemudian yang kedua ru'yatu hilal Syawal, dengan melihat hilal bulan Syawal. Tetap dengan apa? Dengan melihat. Namun untuk bulan Syawal maka harus dengan dua saksi. Makanya di dalam kolom yang kuning min adlaini tsnaini, dengan dua orang saksi. Mengapa berbeda? Hukum asalnya kalau persaksian masuknya bulan baru harus dari dua orang, karena dia berhubungan dengan masalah ibadah. Berhubungan dengan masalah ibadah, dan persaksian yang diterima dalam masalah ibadah ini ya adalah dua orang. Dari dua orang yang adlu syahadah. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, fastashidu syahidaini min rijalikum. Maka persaksikanlah dengan dua saksi dari laki-laki kalian. Ya, maka harus ada dua saksi, hukum asal. Namun untuk masalah Ramadan itu keluar dari hukum asal, dalam artian satu orang yang bersaksi saja sudah bisa diterima. Ini sebagai bentuk kehati-hatian. Barangkali itu memang sudah bulan Ramadan. Ya, oleh karenanya dalam satu riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya asumu yauman min Sya'ban ahabu ilayya min an uftira yauman min Ramadan. Bahwasanya aku berpuasa di satu hari bulan Sya'ban lebih aku sukai daripada aku tidak berpuasa di satu hari di bulan Ramadan. Itu menunjukkan apa? Kehati-hatian daripada masuknya bulan Ramadan. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim mubarik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.